video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Pariwisata. Nah, apa itu Sistem Informasi Pariwisata? Sistem Informasi Pariwisata adalah sistem yang menyajikan berbagai informasi-informasi mengenai suatu objek wisata, kawasan wisata, ataupun wahana-wahana yang ada di kawasan objek suatu wisata. Nah, sistem ini juga menyajikan tentang beberapa informasi yang menunjang kegiatan kepariwisataan seperti akomodasi, transportasi, tiket, dan juga hotel. Nah, Sistem Informasi Pariwisata adalah sebuah mata kuliah yang berbasis pada media informasi pariwisata. Jadi urgensi dan tingkat kepentingan dari sistem informasi pariwisata adalah untuk memberikan informasi kepada wisatawan sehingga mau berkunjung ke suatu lokasi wisata. Nah, sistem informasi pariwisata saat ini basisnya itu kepada media-media informasi seperti website dan media sosial. Banyak calon-calon wisatawan menghabiskan waktunya di sosial media. Dan Indonesia merupakan ranking 3 tertinggi. Jadi apabila kita ingin menarik wisatawan, kita dapat menggunakan media sosial. Media sosial yang paling aktif di Indonesia itu ada beberapa platform, beberapa platform. Yang pertama adalah YouTube, FB, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir 91% masyarakat Indonesia menggunakan mobile phone dalam mencari informasi-informasi, baik itu tentang hal yang general maupun tentang pariwisata. Nah, sedangkan di dalam sistem informasi pariwisata juga terdapat 3 unsur pariwisata yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan kegiatan kepariwisataan. Unsur-unsur tersebut adalah rekreasi, waktu senggang, dan traveling atau perjalanan. Ketiga unsur tersebut sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aktivitas-aktivitas kepariwisataan. Nah, apa sih rekreasi? Rekreasi dan waktu senggang itu ada kesamaannya atau tidak? Tentunya ada. Penjelasan rekreasi. Rekreasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja sebagai kesenangan atau kepuasan dalam waktu senggang. Sedangkan arti waktu senggang adalah suatu periode di mana orang tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan atau usaha guna kepentingan kehidupan primernya. Jika dilihat dari pengertian masing-masing memang sekilas tampak hampir sama ya. Tetapi ada hal yang membedakan. Jika bisa dikatakan bahwa pariwisata mengandung unsur rekreasi di dalamnya. Sedangkan jika hanya sekedar rekreasi, tidak harus dilakukan dengan menggunakan perjalanan, tetapi bisa jadi cukup melakukan kegiatan di waktu senggang atau leisure time. Dan juga terdapat 4 komponen utama dalam pariwisata yang disebut dengan 4A, yaitu atraksi, amenity atau fasilitas, accessibility atau aksesibilitas, dan ancillary atau pelayanan tambahan. Nah, arti atraksi adalah komponen yang signifikan di mana di dalamnya terdapat keunikan tersendiri, yang di mana akan menarik wisatawan berkunjung ke suatu daya tarik wisata tersebut. Nah, jika kita ingin melakukan atraksi, kita harus memiliki modal. Yang modal pertama itu ada natural resources atau alami, yang kedua atraksi budaya, dan yang ketiga atraksi buatan manusia itu sendiri. Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata di mana ketika modal tersebut sudah ada. Nah, yang kedua amenitas atau fasilitas, merupakan segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti penginapan, rumah makan, tempat ibadah, dan agen perjalanan atau guide. Nah, yang ketiga accessibility atau aksesibilitas, merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi umum ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Jika suatu daerah tersebut sudah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang sudah memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi oleh wisatawan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ancillary atau pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan sudah harus disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata, baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang telah tersedia termasuk pemasaran, pembangunan fisik seperti jalan raya, rel kereta, air, minuman, dan lain sebagainya, serta dapat mengkoordinir dengan baik segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun di daya tarik wisata tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi pariwisata. Terima kasih.